kami selaku komite dan juga dari pengurus maupun Ibu Kepala Pendidik TK R1 Libat memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tamu undangan apabila kami dalam menyediakan sarana, suguhan maupun yang lainnya tidak sesuai dengan hati panjenengan sedaya. Sekali lagi kami mewakili semuanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa kami juga mengucapkan ribuan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Dan ini kegiatan awal dari kita, dan semoga kegiatan ini akan menjadikan motivasi kita semuanya sehingga TK R1 Libat kedepannya akan lebih berkembang dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa TK R1 Libat ini adalah sekolah penggerak satu-satunya di Kecamatan Susukan, dan ini suatu kebanggaan bagi kami. TK penggerak se-Kecamatan Susukan. Untuk Ki Dewantara, saya akan membacakan puisi yang berjudul Untuk Ki Dewantara, karya Widya Fajaryanti. Untuk Ki Dewantara, terima kasih pahlawan pendidikan bangsa. Tanpamu dalam pendidikan Indonesia, sesamu kan selalu dikenang. Tetap semangatmu menggerakkan jiwa, cita dan cintamu membara, bebaskan belenggu di dalam bangsa. Ini terasa kemerdekaan yang nyata. Kamu teruskan perjuanganmu untuk bangsa tercinta. Dan bisa menunjukkan daya kreativitas yang tinggi. Bahwa kita sekarang sebagai negara yang dituntut untuk maju, maka harus dibangun dari fondasinya. Fondasinya dari PAUD, dari TK ini kita bangun, kita kenalkan juga. Jadi guru itu tugas pokok dan fungsinya mendidik, membimbing, dan melatih. Kalau mendidik pengetahuan, membimbing sikap, perilaku, budi pekerti, dan karakter. Kalau melatih nanti melatih ke arah keterampilan. Jadi ini sungguh-sungguh luar biasa. Tadi sudah panjenengan lihat hasil didikan, hasil latihan, dan hasil bimbingan dari Bapak Ibu guru di R1 Libat. Itu semuanya seperti itu Bapak Ibu. Maka wali murid nyuntulung kalau anaknya berkembang sesuai dengan apa yang adanya, ampun didikani gitu.
anake mbuh isone nembe ngoten nggih mboten napa-napa. Gurune TK niku pun berusaha mati-matian. Nah, didik ngajari pengetahuan, terus mungkin membimbing perilaku sopan santun, unggah ungguh, melatih niki wau dadi MC, dadi Ibu bapak yang saya hormati, yang sungguh berbahagia. Tentunya mohon maaf Pak Masuci, mohon maaf Bapak dan ibu-ibu. Saya di sini berdiri selaku fasilitator sekolah penggerak yang kebetulan mendampingi TK Irsadul Ibad dari tahun ajaran 2022 insya Allah sampai 3 tahun ke depan. Perlu kami sampaikan, selama pendampingan, dan saya ini, kalau saya merinding seperti ini nggak salah ya Pak Budi ya. Jadi saya sungguh takjub Ibu Bapak. Pendampingan selama 3 bulan, panjenengan sudah bisa melihat apa yang terjadi di sini. Gelar karya seperti ini bukan hanya non sewu, tadi di depan banyak yang panjenengan persani. Bukan ini UMKM pindah di sini, bukan itu. Tetapi di Irsadul Ibad ini memiliki suatu tanggung jawab yang besar. Bagaimana nanti anak-anak ini lulus? Ini saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Budi, bahwa anak-anak itu harus memiliki karakter yang baik. Seorang guru, seorang kepala sekolah, kita tidak akan menjadi seorang guru, seorang kepala sekolah kalau kita tidak bisa mentransfer nilai-nilai. Itulah yang utama. Jadi kalau kita hanya mentransfer ilmu, siapapun ini bisa mentransfer ilmu. Tetapi ketika kita mentransfer suatu nilai-nilai, transfer value, inilah yang diharapkan. Dan ternyata di TK Irsadul Ibad untuk P5-nya, bagaimana mendidik anak beriman dan bertakwa. Ternyata tadi sudah kita lihat bersama, anak-anak masih kecil, tetapi membuat hati kita, oh inilah yang ingin pemerintah ciptakan, inilah yang ingin pemerintah harapkan. Generasi penerus adalah anak-anak yang berkarakter beriman. Apakah hanya itu? Tidak, Ibu Bapak. Anak-anak ini juga diharapkan mereka itu berkebinekaan global, menghargai antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu indah. Perbedaan bukan untuk menciptakan suatu permusuhan, tetapi perbedaan adalah untuk kebersamaan. Yang berikutnya, anak-anak kita juga dididik untuk mandiri. Anak-anak kita juga dididik untuk bergotong royong. Anak-anak kita juga dididik untuk kreatif. Ini mungkin saya sampaikan kepada orang tua siswa, ketika panjenengan menyekolahkan di sekolah Irsadul Ibad, ini tidak salah pilih. Kepala sekolah, orang tua, komite, dan didukung oleh seluruh jajaran pendidikan, didukung oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar Pakalrejo, ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Ibu Bapak, di dalam pendampingan saya selaku fasilitator, ini tidak hanya mendampingi secara Ibu Bapak sesaat, tidak. Saya sampaikan tadi betul apa yang disampaikan Pak Budi, bahwa kami tugasnya mendampingi. Ketika ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan untuk dikonsultasikan. Dan alhamdulillah juga di sini ada Pak Eko selaku Korwilcam, ada Bu Tutik selaku pengawas. Ini ternyata jalinan kita ini juga terjalin dengan akrab, sehingga
program-program yang ada di Irsyadul Ibad ini bisa berjalan dengan baik. Ibu Bapak yang saya hormati, tugas pendidikan tidak hanya dipasrahkan kepada sekolah, tetapi tugas utama mendidik itu asalnya dari keluarga. Ada trilogi pendidikan, ada sekolah, ada orang tua, ada masyarakat. Marilah Ibu Bapak kita sama-sama membekali anak-anak kita, apalagi ini masih di fase fondasi, fase yang sangat penting. Mohon dukungannya. Di sekolah kita menerapkan pendidikan yang sudah benar, monggo di rumah juga sama. Bu Wika jangan berhenti untuk berjuang, karena anak ini nantinya akan menjadi pengganti-pengganti yang ada yang duduk di sini. Saya kira itu jadi kemajuan demi kemajuan saya di MPFPJ. Oh, BPMP, maaf Ibu, BPPMP Jawa Tengah. Perlu kami sampaikan Ibu bahwa di sekolah ini ternyata ini masuk di kategori 3 Ibu. Jadi masuk di kategori 3. Di dalam sekolah penggerak, Ibu Benso bahwa ada pengkategorian. Pengkategorian itu adalah berdasarkan hasil tes kepala sekolahnya ketika mengikuti bimbingan teknis PSP. Kemudian hasilnya di atas 95 Ibu, baru bisa menjadi kategori mandiri. Kemudian untuk PMO sudah kami laksanakan selama 2 kali. Kemudian untuk refleksi nanti malam ya Bu Wika. Jadi kita kerjanya siang malam Ibu. Jadi nanti malam kita akan PMO, refleksi, mengevaluasi kegiatan Bu Wika di TK Irsyadul ini dari pukul 7 ya Bu Wika sampai pukul 9, dan pernah kita lakukan Ibu Bapak sampai jam 11:04 malam ya. Jadi itulah kerja keras Bu Wika di dalam mengelola sekolah ini. Berikan aplaus untuk beliau dan komite serta pengawas, Bapak Korwilcam, seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah ini. Ibu Bapak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sungguh luar biasa hasil yang sudah dicapai oleh Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan ini nanti juga berimbas kepada Bapak Ibu di sekolah lain. Pendidik, pengurus komite TK Irsyadul Ibad yang memang dari dulu kami insya Allah selalu hadir ketika ada kegiatan-kegiatan di Irsyadul Ibad, walaupun niki kursi ini kata sing kosong ya tentunya ini.
Mungkin ini diperuntukkan untuk siswa-siswi karena ini cah cilik-cilik jadi nggih sakarepe dhewe biar berkreasi ngoten nggih. Tentunya kami pemerintahan desa senantiasa selalu mendorong kepada seluruh kegiatan Irsyadul Ibad yang alhamdulillah saat ini bisa mengadakan kegiatan yang sifatnya wajib menika nggih, sifatipun wajib untuk meningkatkan akreditasi TK Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan ke depan dengan kegigihan kepala TK beserta komite dan ibu bapak gurunya, mudah-mudahan ke depan ini menjadi pionir pendidikan di tingkat pertama yang ada di Desa Bakalrejo, salah satunya Irsyadul Ibad, betul-betul menjadi kebanggaan kita bersama. Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan, kami BPPMT merupakan unit pelaksana teknis dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Kaitannya dengan ini masuk dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek. Kemudian dalam tusi ya, untuk tusi tugas dan tanggung jawab kami, tugas dan peran BPPMT, kami khususnya Provinsi Jawa Tengah berupaya, ada 3 yang kami upayakan Bapak Ibu Guru semuanya. Yang pertama adalah mengawal kebijakan terimplementasinya pendidikan ini di daerah, baik itu pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Yang kedua, kita berupaya juga melakukan pendampingan konsultatif dan asimetris. Kemudian yang ketiga adalah memastikan visi pendidikan Indonesia itu tercapai. Telah kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa visi pendidikan nasional kita adalah mewujudkan Indonesia maju yang berkedaulatan, berdiri, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalal kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bergotong royong serta berkeirigaan global. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memastikan visi pendidikan Indonesia tercapai, kami BPPMT Provinsi Jawa Tengah khususnya bekerja secara kolaboratif dengan pemerintahan daerah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Tolak ukur ini menjadi apa, pendampingannya apa, seperti apa kan itu kan, untuk memperkuat ekosistem pendidikan di daerah. Yang pertama, memberikan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas dari pemerintah daerah itu sendiri. Yang kedua, kita bersama-sama nanti berupaya mengidentifikasi, kemudian merefleksi, mencari solusi dari segala permasalahan guna meningkatkan peningkatan mutu pendidikan yang jelas itu dapat tepat guna, kemudian juga akan berdampak serta berkelanjutan. Ini yang sangat tidak kalah pentingnya. Kalau misalnya kita sudah melakukan suatu kegiatan, namun kegiatan tersebut tidak ada kelanjutannya, maka ini tidak akan bisa lebih optimal dan tidak bisa efektif pencapaian hasil belajar yang dirasakan oleh peserta didik kita. Saya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang
sekaligus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya terhadap karya-karya TK Irsyadul Hidayat. Hal yang menarik juga, ini yang mungkin ini yang sudah digagas oleh teman-teman asesor PAUD secara nasional dan PAUD nasional. Ini ada asesornya yang asli orang Salatiga, asli orang Salatiga. 5 orang itu yang tidak punya gelar akademik hanya 1 orang, dan itu menjadi kepercayaan, yaitu Ahmad Zahruddin, yang saat ini dia menekuni bidang pendidikan kemerdekaan atau Koryat-Toyibah. Bapak Ketua Korbijan Bidang Pendidikan Kecamatan Susukan, beliau Bapak Eko Supriyanto SPD, Bapak dan Ibu pengawas SD, beliau ada Bapak Masyhudi, beliau ada Ibu Kusnul, Ibu pengawas TK, terima kasih sekali Ibu Hasuti SPD AUD, dukungan beliau sungguh sangat luar biasa kepada kami. Bapak Kepala Desa Tokarejo, beliau Bapak Abdullah HSSH, terima kasih juga, dukungan beliau sangat luar biasa dan selalu mendukung apa yang menjadi program kami. Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, dan juga masyarakat RT yang begitu sangat luar biasa dukungannya kepada kami. Bapak Ketua LPKB Irsyadul Hidayat, Kepala SPMI Sedesa Tokarejo, Bapak dan Ibu Kepala TK beserta pendidik sekecamatan Susukan, tokoh masyarakat, Ibu pendidik KB dan TK Irsyadul Hidayat, wali kelas Irsyadul Hidayat yang sungguh sangat luar biasa dukungan kepada kami, dan tidak lupa anak-anakku yang berbahagia, Mensewu yang terhormat beliau Ibu Nyai Najatun, beliau adalah sesepuh kami, beliau adalah yang memberi wakaf tempat ini sehingga bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan. Kalau aturaken pinarak wonten ngajeng boten kersa menika beliau wonten wingking nggih, sesepuh kami yang selalu kita hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur semarilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan bagian dari program kita sebagai pelaksana sekolah penggerak angkatan kedua, yaitu P5 yang kita sebut dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022 ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat beserta salam marilah senantiasa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin, mohon maaf putra putri kami lalu lalang kesana kemari, mungkin karena memang anak-anak kami merasa begitu bahagia. Dari kemarin ada alumni yang main ke sini, aku bilang sekolahku urung yang ini gitu. Ada yang seperti itu, dan mungkin karena memang anak-anak kami begitu bahagia hari ini, tapi insya Allah kami tetap menanamkan tata krama sopan santun kepada anak-anak kami, tidak mengurangi rasa hormat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan P5 ini merupakan program dari sekolah penggerak. Dengan melihat situasi kami pada awal pelajaran 2022-2023, saya selaku yang diangkat sebagai pelaksana sekolah penggerak, dengan melihat situasi sumber daya pendidik kami, melihat
sumber daya yang ada di lingkungan kami. Akhirnya kami berkolaborasi untuk menuju Merdeka Belajar, menciptakan profil pelajar Pancasila, karena itu merupakan mandat yang diberikan kepada sekolah bergerak untuk selalu bergerak. Kau telah